والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita mempelajari risalah menghafal dan mengamalkannya, bukan sekedar menghafalkannya belaka. Beliau mengatakan ubdulil wus'a fi hifdzil ilmi. Curahkan semua kemampuanmu untuk menjaga ilmu. Hifdz ri'ayatin, dengan menjaga riayah. Apa itu? Bil amali wal ittiba, mengamalkannya dan mengikutinya.
Qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, berkata Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, yajibu ala talibil hadis an yukhlisa niyatahu fi talabihi. Wajib bagi seorang penuntut ilmu hadis, orang-orang yang mencari hadis, mengumpulkan hadis, an yukhlisa niyatahu fi talabihi, untuk benar-benar mengikhlaskan niatnya saat belajar. Wa yakuna qasduhu wajhallahi subhanahu, dan hendaknya tujuannya itu murni mengharapkan wajah Allah semata, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Wal yahdhar an yaj'alahu sabilan ila nailil a'rad, dan hati-hati, hindari, jangan sampai tujuannya untuk mencari ilmu itu tujuannya adalah untuk nailil a'rad, untuk mendapatkan secuil harta dunia. Wa tariqan ila akhdhil a'wad, dan jalan, jangan sampai ilmu itu dijadikan jalan untuk mengambil a'wad, mengambil ganti, mengambil upah, mengambil bayaran. Faqad ja'al wa'idu liman ibtagha dzalika bi'ilmih, telah datang ancaman keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada orang yang dia itu mencari ilmu untuk tujuan itu. Ikhwatin azanillahu wa iyyakum. Apa itu hifdzu riayah? Hifdzu riayah itu tatkala kita itu belajar ilmu, jangan sampai ilmu itu hanya jadi polesan hidup, hanya jadi hiasan hidup, sekedar apal, gayai apal banyak, tapi orang mudeng karepe apa, gak ngerti maksudnya apa. Hafalan itu jadikan sebagai jembatan, jadikan sebagai alat, jadikan sebagai jalan untuk memahami. Nanti setelah memahami terus mengamalkan, terus mengamalkan. Jadi gambarannya begini, wa'idhan azanillahu wa iyyakum. Jadi kita hafal Bulughul Maram, itu satu keagungan, itu satu kemuliaan, itu satu hal yang sangat istimewa. Tapi nek sekedar apal toh, itu bukan sesuatu yang kita inginkan. Kita kalau hafal bahwasanya innamar riba fin nasi'ah, sesungguhnya riba itu adalah dalam riba nasi'ah. Hafal toh, maksudnya apa Ustaz? Orang mudeng enggak tahu, pokoknya hadis gitu. Bagaimana mungkin orang itu bisa mengamalkan hadis yang dia hafalkan? Bagaimana mungkin dia itu bisa mengamalkan ilmu yang dia pelajari? Lawang faham aja enggak, sekedar apal. Hafalan kita ya akhwan kepada Al-Quranul Karim itu keagungan. Tapi jangan berhenti dek ngapalkan. Usahakan kita itu menghafalkan Al-Quran, kemudian memahami maknanya, kemudian mengamalkan isinya. Yang lebih parah lagi, kalau ngapalkan Al-Quran gak paham maknanya, itu saya mending. Masih mending. Karena bacanya berpahala. Bacanya itu berpahala. Man qara'a kitabullah falahu bikulli harfin hasanah. Barang saya membaca kitabullah, maka per hurufnya dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan itu berbalas 10 pahala. Rasulullah SAW malah mengisyaratkan bahwa itu meskipun gak paham maknanya. Wala taqulanna alif lam mim harf. Kamu itu jangan sampai ngomong, jangan sampai ngatakan kalau alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga tatkala kita mengatakan membaca firman Allah alif lam mim, maka berarti 3 kebaikan, 30 pahala. Dan secara umum alif lam mim itu tidak ada seorang pun orang yang ngerti hakikat maknanya.
Kalau ngereka-ngereka kira-kira makna dan hikmahnya apa, itu masyhur di kitab-kitab tafsir. Tapi pastinya maknanya apa, itu yang kita tidak mengetahuinya. Nah, itu Al-Quran. Tapi yang lain, bacanya kan nggak berbahala. Ngamalkannya itu nggak berbahala. Antum apal usul salasa atau apal matan Abi Syuja. Dari ujung awal innal hamdalillah sampai ujung akhir itu apal. Sak huruf-hurufe, sak koma-komae, sak titik-titike. Apal. Tempat di mana koma, di mana titik itu apal. Tapi ditakoni, yang dimaksudkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja dalam Kitabul Hawalah apa akhi? Ramudun. Enggak tahu. Lu antum kan apal? Pokoknya repot ya akhwan. Jangan jadi himarul furu'. Pernah ada dalam sejarah orang itu apal Kitabul Furu'. Kitabul Furu' itu tulisan Ibnul Muflih. Karya tulis salah satu murid utamanya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, salah satu di antara kitab andalan mazhab Hambali. Kitabnya beberapa jilid. Berapa jilid itu lupa ana. Beberapa jilid. Ada seorang alim, ada orang penuntut ilmu gitu ya, apal kitab itu di luar kepala. Oh, di dalam kepala nih. Pokoknya apal total. Sak wawu-wawune, sak huruf-hurufe, sak koma-komae ku apal. Dia itu kalau ada seorang syekh misalkan begitu, ini dia bertanya, dia mengatakan, "Ya akhi, Ibnul Muflih dalam kitab ini ngomong apa?" Gini. Tapi kalau ditanya, maksudnya apa? Gak ngerti. Sampai orang menggelarinya dengan himarul furu'. Apa himar furu' ya, Wan? Ini himar itu, zaman itu kan kendaraan binatang tukang angkat-angkat. Lah bagi seorang penuntut ilmu, himar itu dipakai untuk angkat-angkat kitab. Kalau pindah kota gitu, kitabnya itu ditaruh di atas himar. Tapi kalau himar ditakoni, isi ini kitabnya apa mas? Opo mar, nggak ngerti. Jangan sampai begitu ya kawan. Kita itu hafalan itu jadi jembatan. Hafalan manzuma, hafalan matan, hafalan apa? Itu mulia, itu bagus untuk jalan dhabtul ilm. Untuk jalan menguasai ilmu. Tapi jangan cuma bangga apal sampai di titik itu. Maka itu bukan sesuatu yang kita inginkan. Kita hafal itu untuk memudahkan menguasai materi. Intinya itu agar kita itu paham. Kalau sama-sama harus milih ya Wan. Apal gak paham. Paham gak apal. Itu milih mana? Milih apal paham. Apal kitab. Antum hafal misalkan manzumah apa ini? Manzumah Baikuniyah. Misalnya manzumah Baikuniyah cilik-cilik. Atau manzumah Tuhfatul Ahfal, atau manzumah Jazari dalam ilmu qiraat. Atau manzumah Al-Urjuzah Mi'iyah dalam ilmu tarikh, Sirah Nabawiyah. Atau manzumah yang lain. Alfiyah Ibnu Malik. Bagus. Tapi gak paham arti ini maknanya apa, itu kejelekan. Kalau ya ikhwan, dibandingkan orang jenis ini dengan orang jenis kedua, kalau hafal enggak. Tapi kalau dia ditanya, Ustaz, ucapannya Ibnu Malik yang ini, itu apa maknanya? Bentar, mana lafadznya? Oh ini, dia mampu menjabarkan. Kalau harus milih, pilih yang kedua. Kalau harus milih ya kawan. Tapi kalau bisa jangan begitu. Pilihannya sama-sama jelek. Kalau bisa itu apal, paham, apal. Tapi kan terkadang hidup itu nggak semacam itu. Terkadang hidup itu nggak semacam itu. Antum kalau ditawari nikah sama seorang akhwat, cantik satu, yang satu itu cantik tapi goblok. Yang kedua itu pinter jenius ranking 1 tapi welek. Pilih yang mana? Milih yang mana? Aku milih sing ayu karo pinter.
Kalau bisa itu kumpulkan antara semua kebaikan. Kumpulkan antara semua kebaikan. Kalau bisa ya kawan. Dan itu yang kita usahakan. Itu namanya hifdzur ri'ayah. Jadi tatkala kita ngafalkan ilmu, itu jangan sampai cuma sekedar ngapalkan. Jadi sampai sekedar ngapalkan. Kadang-kadang anak itu kalau ngoreksi imtihan, itu kalau jawaban seorang santri itu persis isi kitab, saya kok malah curiga, jangan-jangan ngapal loh bocah ini. Gak paham. Tapi kalau yang diungkapkan di lembar kertas itu adalah semakna dengan kitab, tapi bukan bahasa kitab, itu nilainya tak tambahi. Berarti anak paham. Semakna dengan isi kitab, tapi bukan bahasa kitab. Bahasanya bukan begitu kitab itu. Kitabnya bahasanya nggak begitu, tapi dia mengungkapkan dengan bahasa sendiri, tapi semakna dengan isi kitab. Itu malah anak tambahi. Seharusnya dapat 6, dapat 8. Dapat 8, dapat 9, dapat 9, dapat 10. Seharusnya dapat 10, dapat 15. Ya orang nilai 15. Kenapa? Karena berarti dia itu pada titik level 2, bukan sekedar hafal. Bukan sekedar hafal, tapi faham. Pemahaman itulah loncatan untuk menuju kepada makna inti ilmu yang sebenarnya. Kita belajar itu adalah untuk mengamalkan ilmu. Nah, untuk bisa mengamalkan itu harus faham dulu. Setelah faham, baru kemudian bisa jadi untuk mengamalkan jadi ilmu tersebut. Jadi semacam itu. Marifatan azani Allahikum. Apalagi ya akhwan, ilmu alat, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, usul fikih, kaidah fikih, maqasidus syariah, mustalah hadis, ilmu Quran, ilmu alat itu loh. Kalau ngapalkan tok, terus gak paham, maksudnya untuk apa? Karena ilmu itu ya akhwan, ilmu alat itu kita pelajari bukan untuk zat ilmu. Ilmu alat itu kita pelajari sebagai alat untuk memahami ilmu yang lain. Usul fikih, kaidah fikih, maqasidus syariah untuk memahami Al-Quran, As-Sunnah dan fikih. Tapi ilmu alat itu orang sekedar ngapalkan tok. Bukan itu yang diinginkan oleh kalau kita itu mempelajari sebuah ilmu. Baik. Qanidan azani Allahu wa iyyakum. Beliau menukil ucapannya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, dan ini sebenarnya sudah dahulu kala, bahwa tatkala orang itu belajar hendaknya benar-benar berusaha untuk mengamalkan, dan titik awal orang itu mengamalkan ilmu adalah ikhlas lillahi taala. Ikhlas hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena yang lain. Jangan karena tujuan yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama ilman yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Dan riwayat Imam Ahmad. Barang siapa yang mencari ilmu, menuntut ilmu, mempelajari ilmu, yang sebenarnya ilmu itu dicari, didapatkan untuk mengharapkan ridha Allah, tapi orang itu mencarinya adalah untuk mendapatkan secuil dunia, untuk mendapatkan sedikit dari harta dunia, maka dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Dan berita yang lain, yani wa inna rihal jannati latujadu min masirati kadza wa kadza. Padahal baunya surga itu akan tercium dari jarak yang amat sangat jauh. Akhwani fiddin azanillahu yani wa iyyakum. Kalau ada di antara kita yang kemudian bertanya, "Lah Ustaz, kalau belajar itu terus dolek ijazah, bagaimana?" Cari ijazah itu ada 2 model, ada 2 jenis. Yang pertama, cari ijazah itu sebagai wasilah untuk bisa berdakwah. Maka cari ijazah itu kemuliaan dan berpahala. Apa gambarannya? Fawidin azanillahu yani wa iyyakum. Gambarannya zaman sekarang itu kita hidup di alam dunia ini akhwan. Itu kita itu nggak bisa keluar dari fakta. Kita nggak bisa keluar dari kenyataan, dari kondisi hidup yang ada. Dan kalau orang itu menselaraskan diri dengan model kehidupan yang ada,
dengan sesuatu yang tidak melanggar syar'i, itu adalah sunnah. Masih ingat peristiwa pasca Hudaybiyah? Ketika Rasulullah SAW pulang dari Hudaybiyah setelah perang Khaybar di awal-awal tahun ke-7, Rasulullah SAW dalam kondisi aman, gencatan senjata, beliau ingin untuk mengembangkan sayap dakwah ke berbagai negeri Arab dan non-Arab. Beliau mau ngirim surat ke Muqawqis di Mesir. Beliau ingin ngirim surat ke Heraklius di Romawi. Beliau ingin ngirim surat ke Kisra di Persia. Beliau ingin surat ke Raja Daumatul Jandal dan raja-raja yang lain. Nah, pada waktu mau ngirim surat, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, para raja itu nggak akan pernah mau gubris surat kenegaraan kalau nggak ada stempel. Mereka itu nggak akan gubris, nggak akan mau memperhatikan, nggak akan mau baca surat kenegaraan resmi negara kalau nggak ada stempel. Nah, itu fakta yang nggak bisa dihindari oleh Rasulullah SAW. Nggak kemudian mengatakan, ya wis, pokoknya aku kirim surat, yang mau terima ya alhamdulillah, nggak terima ya wis. Nggak gitu, karena kita itu dakwah tujuannya biar mereka itu mau nerima. Kalau memang itu ada pirantinya, ada jalannya, ada caranya, dan itu tidak melanggar syar'i, ngapain enggak kemudian diambil. Oleh karena itu Rasulullah SAW kemudian memerintahkan untuk membuat apa? Stempel. Stempelnya pakai apa? Ya stempelnya zaman itu enggak pakai tinta, orang ngono tinta zaman itu. Pakai cincin, Ini beliau yang akan dijadikan sebagai stempel resmi kenegaraan. Stempel resmi kenegaraan. Begitu juga dengan zaman kita sekarang ya akhwan. Zaman kita, zaman antum, zaman sekarang ini. Itu berbeda dengan zaman 20-30 tahun yang lalu. Tatkala kami masih sekolah. Di zaman itu ya akhwan. Di zaman itu orang itu bisa berdakwah meskipun nggak punya selembar kertas yang gambarnya Garuda itu. Jasa maksudnya. Tapi zaman sekarang, antum lulus ini, lulus Al-Furqan misalkan, kemudian mau kecil-kecil, si umur 18, 19, 20, mau kuliah, mau melanjutkan sekolah. Melanjutkan sekolah di mana? Wong sekolah itu butuh selembar kertas itu. Untuk melanjutkan sekolah butuh selembar kertas itu. Ini masih umur 19, pulang. Mau dakwah kok sek bayi, sek nikah kok isek piye. Arepe lanjut kemana? Kalau ada 1-2 pesantren yang nerima itu yo gak jelas. Butuh wasilah untuk bisa neruskan. Lulus misalkan, pulang. Ternyata di sekolahnya sana di tempat adanya itu adalah SDIT, SMPIT, misalkan gitu ya, atau apa, yayasan itu ada MSU, MSW, atau apa, untuk ngajar itu butuh juga selembar kertas tersebut. Lah, apabila dia nyari ijazah, tujuannya hanya untuk itu sama dengan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Buat stempel tujuannya untuk agar suratnya itu mau dibaca oleh para raja, harapannya mereka itu mau menerima dakwah. Kalau kita cari ijazah, tujuannya itu adalah agar bisa nanti pulang ngajar di yayasan dakwah Ahlussunnah di tempat kita. Agar nanti bisa ini, agar nanti bisa itu, agar nanti bisa itu. Karena tanpa itu, lembaga-lembaga yang tidak resmi, misalkan tidak akui oleh negara, itu kan nanti dicurigai teroris, curigai ini, curigai itu, dan macam-macam. Nah, kalau semacam itu, tujuannya hanya untuk sekedar itu. Maka itu adalah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Tapi kalau memang dia berbuat itu tujuannya adalah untuk mencari dunia, mencari S1, cari S2, cari S3, kemudian tujuannya adalah agar mendapatkan dunia, kemewahan hidup, maka ingat ancaman pedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lam yajid arfal jannah, tidak akan pernah mencium baunya surga, tidak akan pernah mencium baunya surga. Dan hidup itu selalu berkembang. Apa yang terjadi pada zaman dahulu terjadi pada zaman sekarang berubah. Zaman sekarang itu berubah. Kalau zaman ya akhwan,
Dahulu tatkala anak awal-awal turun dari Libya ke sini, Masya Allah. Jadi yang punya HP sak pesantren cuma satu. Ini gue HP jadul dilemparkan sama kambingnya mati. Saking besar, saking ngopo dilemparkan kambing dal kambing mati. Ini yang punya sepeda motor itu cuma 2. Wes kalau nggak orang kaya raya itu nggak punya sepeda motor zaman itu ya Wan. Sekarang ini jangankan apa itu HP, sepeda motor, santri kemana-mana bawa sepeda motor sekarang. Ini HP, satu orang HP-nya 5. Yang punya 1 untuk keluarga, 1 untuk bisnis, 1 untuk taklim, 1 untuk apa lagi. Satunya lagi untuk nyemplung sumur atau apa gitu. Itu perubahan zaman yang nggak bisa kita tolak. Ini kondisi yang tidak dapat untuk kita hindari. Yang bisa kita lakukan adalah menselaraskan diri dengan kondisi sekarang yang ada ini tanpa ini harus keluar dari koridor syar'i, tetap dengan kondisi-kondisi yang ada. Allahu a'lam. Oleh karena itu, boleh mengatakan wa yanbahi li talibil hadithi an yatamayyaza fi ammati umurihi an tara'ikil awam. Masih ucapannya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Boleh mengatakan wa yanbahi, dan selayaknya, seyogyanya, seharusnya bagi seorang yang mencari hadis, seorang penuntut ilmu agama, an yatamayyaza, untuk mampu membedakan diri, bersikap yang khas ala santri, fi ammati umurihi, dalam semua kebanyakan urusannya, an tara'ikil awam, yani dari gayanya orang-orang awam, istimali athari Rasulillah, yani untuk dengan mengamalkan athar, hadis-hadis, sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, ma'amkanahu, semampu dia lakukan. Wa tawdhifis sunani ala nafsihi, menjalankan sunnahnya Rasulullah pada dirinya. Fa innallaha ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri kalian, untuk kalian pada diri Rasulullah SAW itu adalah uswatun hasanah. Jadi seorang penuntut ilmu itu ciri khasnya bukan pinter dan tidaknya ya kawan. Ciri pinter dan tidak itu ya, tapi ciri yang paling pokok itu buah dari ilmunya. Ini orang santri itu ngomong itu beda dengan orang awam. Marahnya beda dengan orang awam. Ini marahnya santri kan ya akhi hadakallah. Ngono marahnya santri itu. Hadakallah. Enggak marahnya kayak wong awam itu kebun binatang keluar semua. Yo ini yo itu keluar semua dari mulutnya. Jadi kalau ketawanya santri, yo ketawanya yang sopan. Enggak kayak ketawanya ini preman gitu, yo ketawa kayak ketek. Ngono yo kakak. Enggak begitu ya, Man. Beda. Guyu sak guyu itu beda. Ini ngomong sak ngomong itu beda. Duduk juga beda. Gaya duduknya itu beda. Gaya makannya itu beda. Karena beda memang orang yang punya ilmu dengan orang yang nggak punya ilmu itu beda. Karena kita tahu kita itu hidup kita itu dituntun oleh ini sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Lah kita belajar Syama'il Muhammadiyah terus kanggo apa? Untuk pengetahuan. Bukan ya akhi. Kalau sama-sama untuk pengetahuan, banyak orang kafir itu lebih pintar daripada antum. Sering dulu kita katakan ya kawan, di kalangan orang-orang kafir itu ada pelajaran islamisasi. Kayak antum, kayak di kalangan kaum muslimin itu ada pelajaran kristologi. Mempelajari Injil, tapi mempelajarinya orang Islam untuk apa? Membantah penginjil. Lah di kalangan mereka orang-orang kafir juga ada pelajaran Islamologi, mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah, yuk ngapalkan Quran, ngapalkan Sahih Bukhari Muslim, wong kafir padahal, untuk menghantam kaum muslimin. Dahulu ya kawan pernah ana sampaikan sama antum, sebelum lahirnya Mbah Google, pada waktu Mbah Google masih 2 bulan di dalam kandungan, belum lahir. Belum lahir. Jadi sebelum lahirnya Mbah Google, saya kira tadi mbah-mbah. Sekarang sudah jadi mbah, nggak tahu lahirnya kapan itu Mbah Google. Sebelum Mbah Google itu lahir, kalau mau ada orang mencari hadis sebelum lahirnya Mbah Google, sebelum lahirnya Maktabah Syamilah.
Ini belum lahirnya Maktabah Syamilah juga. Karena Google itu lahir ini setelah lahirnya Maktabah Syamilah. Jadi Google itu ADE Maktabah Syamilah. Apa mau ngomong? Jadi lah sebelum itu lahir, kalau orang itu mau mencari hadis dalam kutubut tis'ah, dalam Sahih Bukhari, Muslim, Sunan al-Arba', Musnad Ahmad, ini Sunan Darimi dan Muwatta' Malik, yang dijadikan andalan itu kan al-mu'jam al-mufaharas li alfadil hadis. Kamus mencari hadis Rasulullah SAW. Dan kitab itu detail banget. Jadi misalkan ada kata-kata wa yakthurul haraj. Pernah ingat ono hadis lafati haraj itu di mana, bab apa, nomor berapa, di kitab apa? Itu dulu mencarinya itu. Kalau sekarang kan pakai Mbak Google, tuk cret keluar. Kalau sekarang, zaman dulu itu durung lahir, anak bilang masih 2 bulan di kandungan kok. Ini Alhamdulillah. Kalau dulu nyarinya di mana ya, Wan? Nyarinya itu di kamus tadi yang namanya Al-Mu'jam Al-Mufaharas di Al-Fadil Hadis. Mencari terus dibuka rojam, rojim, haraj. Oh, di Sahih Bukhari Kitabul Fitan, bab ini, nomor ini. Di Sahih Muslim, kitab ini, di nomor ini, di nomor itu. Dicari kitabnya, oh benar. Itu kalau dulu carinya. Kitab Mu'jam Mufaharas di Ikhwan, yang nulis siapa? Wong kafir. Yang nulis itu orang kafir. Oh, mereka nulis itu sebenarnya adalah kitab tertutup yang hanya ditujukan kepada pembelajaran Islamologi untuk agar mereka mudah mencari hadis. Tapi Allah takdirkan kitab itu bocor sehingga digunakan untuk kaum muslimin. Kalau memang sekedar nyari pinter-pinteran, orang kafir lebih pinter. Antum masih inget toh runtuhnya Aceh jatuh ke tangan penjajah Belanda karena siapa ya kawan? Karena Sanagorgonya itu siapa? Orang kenal, yang tahu kenalan tuh. Belanda itu nggak mampu meruntuhkan Aceh. Kekuatan Islam di sana sangat kuat. Akhirnya mereka punya cara bagaimana untuk melakukan itu. Si Sanagorgonya itu orang orientalis yang kemudian melakukan berbagai macam cara. Panjang lah kalau anak cerita tentang Sanagorgonya, nggak jadi ini. Tapi orang kafir hafal Quran, hafal Bukhari, Muslim, hafal kitab ini. Kafir ya akhwan, kafir. Dan itu tuh banyak. Di kalangan mereka itu banyak. Jadi kalau memang kita itu belajar ilmu, sekedar ngerti, bukan untuk sekedar hafal, bukan untuk difahami, terus untuk apa? Yang kedua, kalau faham kemudian nggak untuk diamalkan, maka itu akan menjadi malapetaka kehidupan. Malah akan menjadi malapetaka kehidupan. Tatkala kita tahu, kemudian kita tidak mempelajari atau tidak mengamalkan ilmu yang kita mempelajarinya. Dan dengan ilmu yang kita amalkan, maka ilmu itu akan semakin kuat. Ilmu itu akan semakin barokah. Dan ilmu itu akan menjadi ilmu yang akan memanfaatkan kita dunia dan akhirat. Kenapa ya akhwan? Karena kaidah dalam agama kita, kaidah yang disepakati oleh uqala. Uqala itu semua orang yang akalnya sehat. Faqidus syai' awihan la yu'tih. Orang yang nggak punya sesuatu nggak mungkin ngasih sesuatu. Antum nggak punya ayam, nggak bisa ngasih ayam. Antum nggak punya pentol, nggak bisa ngasih pentol. Nggak punya duit, nggak bisa ngasih duit. Lah, kalau antum sendiri itu nggak punya ilmu yang manfaat, ya nggak mungkin bisa ngasih orang ilmu yang manfaat. Kalau nanti kita mau memiliki santri-santri yang ilmunya manfaat, murid-murid yang ilmunya manfaat, yang kita harapkan pahalanya akhirat. Ini idza matal insan inqata amaluhu illa min thalas. Apabila orang telah meninggal dunia, maka semua amalnya terputus kecuali 3. Yang salah satunya adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Loh,
Kalau mau kita memiliki ilmu yang manfaat, santri-santri kita itu mau mengambil manfaat ilmu dari kita yang ilmu mereka manfaat, maka jadikanlah ilmu kita itu ilmu yang manfaat. Kalau kita sendiri ilmunya nggak manfaat, bagaimana mungkin akan ngasih orang ilmu yang manfaat? Cermati itu ya ikhwan, dan itu adalah salah satu di antara masalah utama yang disampaikan oleh beliau, hifdzur riayah, menjaga ilmu dengan memahami dan mengamalkannya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, tape. Ustaz, apa pendapat antum dari kami pemula bahasa Arab membeli terjemahan kitab Muqarrar untuk bantu kami yang tertinggal? Dan kami pernah ditegur saat akan menghafal matan-matan dan kami tidak paham atau belum paham maknanya. Bagaimana pendapat antum? Pertama ya akhi, kitab Muqarrar itu antum jangan beli terjemahannya. Antum jangan beli terjemahannya. Karena antum itu masa belajar. Jadi butuh untuk latihan mencari kitab di kamus, mencari kata di kamus, memahami. Karena tatkala kita itu, jadi memahami apa yang kita baca lewat terjemahan. Suatu ketika nanti kalau kita itu membaca kitab yang gak ada terjemahan nih, macet. Karena sebenarnya kemarin itu kita belum paham, tapi jadi paham gara-gara nunut penerjemah. Oh, ngono tak karepe gitu. Suatu ketika nanti kalau kemudian kita baca kitab-kitab besar, baca Fathul Bari, baca ini, opo gitu. Karena nggak terlatih untuk memahami langsung dari kitab bahasa Arab yang ada. Dari kitab yani bahasa Arab yani yang ada. Yani itu hukum asal. Tapi kalau memang personal 1-2 orang benar-benar nggak bisa dan waktunya mepet semacam itu, mungkin kondisi khusus. Tapi hukum asal jadi usahakan untuk memahami kitab tanpa lewat buku terjemahan, difahami, diusahakan lewat asatidzah, jadi diusahakan di murojaah dan yang lainnya. Wallahu alam. Adapun mengenai masalah menghafalkan matan, ikuti jalur yang ada di pesantren. Jadi meskipun nggak paham, tapi itu cuma lompatan. Sekarang nggak paham, nanti jadi untuk difahami pada waktu-waktu berikutnya. Wallahu a'lam. Ustaz, saya minta nasihat agar istiqomah dan manajemen waktu untuk santri berkeluarga. Santri berkeluarga itu punya 2 kewajiban. Kewajiban yang pertama terhadap keluarganya. Kewajiban yang kedua terhadap ilmu yang sedang dipelajarinya. Orang yang baik itu adalah orang yang mampu mengumpulkan antara 2 kebaikan. Dan orang yang mampu memilih yang terbaik dari 2 yang baik. Tidak akan ada benturan antara belajar dengan berkeluarga. Tapi ini butuh penjabaran yang panjang. Dan itu kadang-kadang harus personal, orang per orang. Kondisi keluarga juga sangat menentukan apa yang harus kita lakukan. Ini apa yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa ini untuk dijabarkan. Wallahu a'lam. Ustaz, gimana kalau seseorang belajar di kuliah umum terus mendapatkan ijazah agar wasilah dapat pekerjaan yang dia tuju, apakah ini boleh? Kalau pertanyaan antum apakah ini boleh? Iya boleh. Kalau pertanyaannya apakah boleh? Boleh. Siapa yang mengatakan haram? Ini ada seorang di antara
Yani kaum muslimin, pemuda, kemudian belajar di kuliah arsitek, di kuliah sipil, agar nanti menjadi insinyur, untuk agar nanti bisa bekerja di perusahaan kearsitekan, kemudian dapat uang, dapat hidup dengan pekerjaannya itu boleh, boleh. Sopo sing ngatakan haram? Boleh, ya kawan, boleh. Ada orang kuliah misalkan di fakultas hukum atau di fakultas apa begitu, agar nanti mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan sesuai dengan keinginan dia, ya boleh, boleh Ustaz, boleh. Sopo sing ngatakan haram? Boleh, boleh ya kawan, boleh. Lah, tapi kalau pertanyaannya dilanjutkan, bagi santri lulus sanawi, kok kemudian ingin jadi arsitek, padahal dia wis apal 15 juz, padahal dia sudah hafal ini, sudah hafal itu, boleh nggak Ustaz? Boleh. Kalau pertanyaannya boleh, boleh dalam arti nggak haram ya kawan, dalam arti nggak haram. Tapi apa antum itu nggak eman-eman? Iman-iman itu bahasa Indonesia ya betul. Apa antum itu enggak? Apa bahasa Indonesia? Iman-iman itu bahasa Indonesia apa? Sayang. Enggak sayang. Bukan sayang istri loh ya. Apa enggak sayang ya kawan? Antum itu sekarang berada di jalan tol. Ini Trans Jawa menuju surga. Jalan yang kalau di jalan tol itu, tol yang kelas itu, jalan 120 itu loh. Kok gak jalan-jalan tuh mobil ini? Kecepatan udah dilihat speedometernya sudah 120, tapi kok perasaan itu saya pelan gitu. Padahal kalau di jalan umum kayak begitu, jalan 70 gitu wes terasa pauan ter. Nah. Antum itu berada di satu jalan yang sangat agung, di satu jalan yang sangat mulia, di jalan tol. Antum bisa bayangkan ya akhwan, kalau antum nanti keluar dari sini, keluar dari sini, kemudian teruskan ke kuliah syar'i, sekolah-sekolah syar'i, niatnya ikhlas lillahi ta'ala, belajar agama, kemudian bisa untuk mengamalkan ilmu, ilmunya mantap, ilmunya mapan, kemudian nanti mengajarkan ilmu, entah balik ke pesantren, entah mendirikan pesantren, entah membuka majelis taklim. Antum bisa bayangkan, wallahi seandainya antum itu punya murid 100, mereka semuanya bisa fikih, bisa usul, bisa hadis di tangan kita. Wallahi tatkala kita meninggal dunia, jangankan sebelum meninggal dunia, tatkala mereka semuanya sholat, kita juga sholat, kita mendapatkan pahala 100 orang sholat. Tatkala kita meninggal dunia, kita mendapatkan itu. Santri-santri kita semuanya punya murid 100. Berarti? Hah? Berapa itu? 10.000 ya, punya murid 10.000 masing-masing. Maka tatkala kita sudah di alam kubur, kita itu turu di alam kubur, mati gak bisa mengamalkan apa-apa. Setiap sholat kita mendapatkan kiriman pahala 10.000 orang sholat, terus begitu. Apa nggak eman-eman? Jenengan itu, antum itu sudah di jalan tol, lah kok mau turun ke jalan macet? Tapi kalau pertanyaannya, aku di jalan tol Ustaz, tapi kepingin turun ke jalan umum, boleh? Boleh. Siapa sih mengatakan haram? Boleh ya akhwan. Tapi kalau orang itu mikir konsep hidup, dunia ini berapa hari toh? Antum umurnya berapa sekarang? Ini, antum umurnya berapa? Umurnya 15. Janjian kalau malaikat maut mau mati kapan? Siapa yang sudah janjian sama malaikat maut? Ini SOP ya. Ini tanda tangan, aku mau mati usia 30 tahun. Mau mati tahun berapa antum? Ini mau mati tahun berapa? Ini hidup dunia ini ya kawan sebentar. Setelah itu kita akan masuk ke alam barzah, kita akan masuk ke alam akhirat. Allah Ta'ala memilih antum di jalan ini. Jadi dari kemarin pertanyaan ini tuh nggak ana jawab dari kemarin. Nggak ana jawab. Ana untuk menghindari, tapi kok sering bertanya terus pertanyaan yang sama ini. Ala kudin ya kawan. Kalau pertanyaan antum boleh, haram enggak. Kalau ada di antara teman-teman yang kemudian keluar dari sini, kemudian ke kuliah umum, jangan antum mengatakan haram ya kawan. Boleh. Siapa sih mengatakan haram? Tapi apa yang nggak eman-eman? Antum itu memiliki mobil Alphard. Terus mobil itu sampeyan buang, ganti mobil
cherry sing biasa dipakai oleh ini temennya buang sampah itu. Lusat. Jadi dan dunia ya ikhwan, dunia jatah yang Allah berikan kepada kita tidak akan pernah meleset dari yang Allah jatahkan untuk kita, dari yang Allah jatahkan untuk kita. Ana bicara ini ya ikhwan untuk antum para santri. Ana tidak bicara untuk orang-orang teman-teman yang di kuliah-kuliah umum kemudian kepingin belajar agama. Nuansanya beda, bahasanya beda. Ini bahasanya itu sangat berbeda. Ana bicara untuk antum, calon-calon para dai, calon-calon ulama, minimalnya calon-calon bapak ulama. Kemudian yang sudah di jalan agung ini kemudian kita menghindar. Pikirkanlah ya ikhwan, bukan masalah halal haram ini. Bukan masalah boleh apa tidak, tapi ini adalah masalah sesuatu yang lebih daripada itu. Wallahu alam. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.